Selamat siang, perkenalkan nama saya Destri Cahaya Zebua. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi di SDIE Galileo Batam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari project based learning saya dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Judul dari PBL ini adalah Analisis dan Manajemen Risiko pada PT Sat Nusa Persada Tbk yang berlokasi di Batam, di bawah dosen pengampu Bapak Rudianto Batara Silalahi, SEMSI. Bisa kita lihat melalui slide. Kita masuk kepada profil perusahaan dan tujuan analisis, di mana PT Sat Nusa Persada ini adalah perusahaan manufaktur elektronik terkemuka yang berlokasi di Batam. Dia terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menyediakan jasa manufaktur elektronik dan memproduksi beragam perangkat dan komponen teknologi serta lokasinya strategis di kawasan industri Batam. Tujuan daripada analisis project based learning ini yang pertama, mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi oleh PT Sat Nusa Persada, kemudian menganalisis tingkat kemungkinan dan dampak risiko terhadap perusahaan, menilai prioritas risiko berdasarkan level risiko, kemudian mengevaluasi strategi pengendalian dan pengelolaan risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem manajemen risiko. Sasaran utama perusahaan. Yang pertama ada kesinambungan produksi. Menjaga proses produksi terus berjalan tanpa henti yang signifikan. Kemudian kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan ini terhadap regulasi pemerintah, standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Lalu ada stabilitas keuangan, menjaga kinerja keuangan itu dan profitabilitas perusahaan. Serta adanya kualitas produk, memastikan kualitas produk sesuai standar internasional dan kebutuhan klien serta reputasi perusahaan juga terbuka dan kredibel. Kita lihat identifikasi risiko utama. Identifikasi risiko dilakukan dengan mengelompokkan risiko berdasarkan kategori utama manajemen risiko perusahaan. Bisa kita lihat adanya operasional. Kelompok-kelompok risikonya adalah ada operasional, keuangan, pasar, kepatuhan, sumber daya manusia, dan lingkungan. Melalui tabel yang saya sajikan, kategori risiko untuk operasional, risiko yang mungkin terjadi adalah gangguan produksi. Penyebabnya apa? Kerusakan mesin, listriknya padam, bahan bakunya terlambat. Ini terjadi pada saat volume produksi tinggi. Kemudian ada juga kegagalan kualitas produk. Ini terjadi karena human error ataupun karena SOP tidak dipatuhi. Ini terjadi pada saat proses produksi. Lalu kemudian kategori risiko yang lainnya adalah keuangan. Risiko yang mungkin terjadi adalah fluktuasi nilai tukar, di mana terjadi transaksi ekspor dan impor. Ini terjadi pada saat ketidakstabilan ekonomi global. Kemudian apalagi yang mungkin terjadi? Kenaikan biaya produksi. Penyebabnya apa? Karena harga bahan baku naik. Waktu ini terjadi di saat kondisi pasar global. Kemudian kategori risiko berikutnya adalah pasar. Risiko yang mungkin terjadi adalah penurunan permintaan. Penyebabnya karena perubahan teknologi dan preferensi konsumen terjadi pada saat siklus industri. Kemudian ada juga kepatuhan, ada sumber daya manusia, kemudian ada juga lingkungan. Contoh untuk sumber daya manusia, resiko yang mungkin terjadi itu karena tingginya turnover karyawan. Ini terjadi disebabkan karena adanya persaingan tenaga kerja sehingga harus dilakukan yang namanya turnover. Ini terjadi juga sepanjang tahun. Berikutnya bisa kita lihat
pada slide ini adanya matriks dan level risiko. Ada dampak dan kemungkinan yang terjadi. Ya, penjelasannya ada di slide sebelahnya. Contoh untuk gangguan produksi, dampaknya tinggi, kemungkinannya juga tinggi, levelnya tinggi. Lalu ada kegagalan kualitas produk dan fluktuasi nilai tukar. Kemudian, strategi pengendalian risiko. Menghindari yang namanya aktivitas dengan risiko yang sangat tinggi yang tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Ya, kemudian apalagi strategi untuk mengendalikan risiko ini adalah pengurangan risiko melalui preventive maintenance mesin, peningkatan pengawasan kualitas dan penguatan SOP produksi. Ya, kemudian ada juga pemindahan risiko menggunakan asuransi dan kontrak lindung nilai untuk risiko keuangan tertentu. Lalu ada penerimaan risiko, yang menerima risiko dengan level rendah yang masih berada dalam batas toleransi perusahaan. Nah, ini adalah tabel risk register PT Satnusa Persada Tbk. Ya, ada yang tadi gangguan produksinya, penyebabnya misalnya kerusakan mesin, ya dampaknya pada produksinya ya pasti akan terhenti. Kemudian level risikonya ini tinggi, ya. Pengendalian saat ini adalah adanya SOP dan maintenance. Rekomendasinya apa? Harus dilakukan yang namanya upgrade mesin. Lalu kemudian kualitas produk. Ya, ini disebabkan karena human error. Dampaknya adalah retur produk. Ya, ini level resikonya juga tinggi ya. Pengendalian yang dilakukan saat ini adalah QC internal dan rekomendasinya adalah pelatihan sumber daya manusia. Kemudian nilai tukar ya. Penyebabnya karena kurs fluktuatif ya. Ini dampaknya menyebabkan laba menjadi turun. Resikonya juga tinggi. Untuk yang pengendalian yang dilakukan saat ini adalah monitoring kurs dan rekomendasinya dilakukan yang namanya hedging. Ya, kemudian ada juga biaya produksi dan kepatuhan. Bisa kita lihat lewat slide. Untuk temuan dan kunci. Resiko yang dominan terjadi adalah gangguan produksi dan kegagalan kualitas produk. Untuk risiko keuangan, ya dia adalah yang terjadi adalah fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga bahan baku. Nah, sementara untuk risiko internal dan eksternal itu ada kegagalan produksi untuk internal, ya kualitas produk, kemudian turnover karyawan. Untuk risiko eksternalnya ada fluktuasi nilai tukar, perubahan regulasi, dinamika pasar global. Nah, bagaimana pendekatan manajemen risiko yang proaktif? Yang saat ini dilakukan adalah menerapkan manajemen risiko yang cenderung reaktif. Yang disarankan adalah pengembangan pendekatan manajemen risiko yang proaktif. Ya, ini saya juga menyajikan insight mahasiswa ya, di mana penerapan manajemen risiko di PT Satnusa Persada Tbk ini telah menunjukkan arah yang positif. Namun masih memiliki ruang untuk pengembangan. Perusahaan disarankan untuk mengembangkan pendekatan manajemen risiko yang proaktif untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal. Lalu untuk slide yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah PT Satnusa Persada menghadapi kompleksitas risiko yang saling berkaitan. Penerapan manajemen risiko yang sistematis sangat krusial untuk menjaga kesinambungan usaha, meningkatkan daya saing, dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Saya sajikan rekomendasi ya. Yang pertama untuk integrasi sistem manajemen risiko ya. Bisa dilihat ya, ada peningkatan peran audit internal, ya, rekomendasi untuk budaya sadar risiko, pemanfaatan teknologi informasi, kemudian evaluasi risiko secara berkala.
Nah, sebagai catatan, penerapan manajemen risiko yang proaktif itu akan membantu PT Sat Nusa Persada menghadapi yang namanya tantangan yang akan datang dan mempertahankan posisi kompetitif di pasar global. Baik, demikianlah presentasi dari Project Based Learning saya ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan makalah ataupun PBL ini maupun dalam pengucapan saya dalam mempresentasikan Project Based Learning ini. Demikian, terima kasih.